Halo, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan hari ini hari Senin ya, jadi seperti biasa saya akan share hasil screenernya Wisdom and Invest dan nanti kita akan bahas beberapa saham yang masuk ke dalam screenernya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Tapi sebelum mulai saya mau nanyain dulu nih kabarnya teman-teman gimana? Apakah tradingnya bulan ini oke atau enggak nih? Mudah-mudahan pada oke-oke aja ya, aman sentosa. Dan saya mau share sedikit. Jadi kemarin kita sempet dapetin saham yang ARA nih. Ada BBYB ya. Ini udah di-share sejak tanggal 24 November sebelum si BBYB-nya ARA. Sebelum BBYB-nya jalan tuh. Jadi udah lumayan banget ya. Jangan lupa pasang stop loss buat teman-teman ataupun para nasabah yang sudah cuan. Jangan pasang stop loss dan trailing stop ya. Karena hari ini datanya banyak yang mulai taking profit nih di bank-bank digital. Dan sebelum mulai juga saya akan disclaimer, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya teman-teman disesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Nah, jadi makanya di sini tuh saya nggak ngasih ya area buy, area sell, area taking profit ataupun stop loss-nya saya nggak share di sini. Karena sifatnya untuk kita sama-sama belajar, jadi sifatnya untuk edukasi. Saya mau share sedikit juga bagaimana cara menggunakan trading system dari Wisdom and Invest. Terutama buat teman-teman yang baru mampir di sini ya, kita sering ngadain acara juga nih, acara Zoom. Jadi kalau di acara Zoom bisa saling diskusi langsung dengan coach Wisdom and Invest, lebih lebih interaktif. Itu biasanya kita adain setiap hari Rabu dan Sabtu, tapi Rabu ini sepertinya nggak ada, libur dulu ya. Nanti mungkin di hari Sabtu adanya. Nah, pantau terus medsosnya Wisdom and Invest ataupun di Telegram, karena biasanya link Zoom-nya ini kita taruh di Instagram ataupun di Telegram. Jadi teman-teman tinggal klik, terus bisa langsung bergabung. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung ya dengan Instagram ataupun Telegramnya Wisdom and Invest. Lalu, cara menggunakan tools ini, jadi ini saya sederhanakan sebenarnya ya dari beberapa trading system. Saya buat lebih mudah untuk kita pakai. Jadi meskipun teman-teman belum pernah trading, atau baru pemula, atau baru mau belajar, itu sangat mudah banget digunakan. Biasanya saya mencari saham-saham yang ada sinyal ini nih. Jadi indikator, ada ketiga ciri ini. Tujuannya kita mempelajari ini adalah nanti kita mau cari lagi saham-saham yang punya ketiga ciri ini supaya kita bisa ngedapetin cuan di next time-nya. Walaupun nggak selalu muncul ya saham-saham dengan ciri-ciri seperti ini, tapi begitu muncul yang ada kayak gini kita bisa ikutan. Nah, ciri apa aja sih? Jadi yang pertama dia breakout, candlenya higher high, juga volumenya meningkat dan momentumnya meningkat. Jadi kata kuncinya ini sebenarnya di momentumnya ya. Kita cari saham-saham yang ada momentumnya supaya kita ikutan cuan. Ini before dan ini afternya. Saya jadi share beberapa saham before after biar teman-teman tahu, oh ternyata kalau ada ciri-ciri ini potensi untuk naiknya itu cukup besar ya. Jadi before dan afternya, lalu ini juga before, lalu afternya. Yang penting jangan lupa taking profit dan jangan lupa cara entry-nya ya. Jadi entry-nya itu biasanya buy on breakout atau buy on weakness. Tapi kalau dia sudah patah trennya ya jangan entry. Nah, ini juga ya before afternya ketika dia ada ciri-ciri ini. Jadi ikutannya tuh pada saat dia baru mulai naik nih. Nah, jadi saya lebih cenderung ke saham-saham yang lagi uptrend, yang lagi ada momentumnya, supaya kita bisa ikutan trennya itu. Lalu kita exit ketika dia trennya sudah selesai ya. Contoh-contoh lainnya yang terbaru itu ada di kemarin mana ya? Nah, ini sempat di sini, tapi udah selesai. Aisanya lagi konsolidasi. Jadi saham yang saya share di sini itu cuma contoh ya, yang udah lewat, yang udah terjadi, bukan merupakan stock pick lagi. Bukan ajakan untuk membeli lagi. Itu hanya contoh supaya kita next time kalau ketemu lagi saham-saham yang seperti itu, mudah-mudahan bisa ngedapetin cuan yang sama lagi ya. Yang mau tools ini bisa ikutan dengan cara yang pertama tentu jadi member, yaitu berlangganan.
Kalau berlangganan tentunya paketnya komplit nih. Jadi dapat stock pick, kita pandu juga selama jam trading. Jadi ada live tradingnya ya, tapi hanya melalui chat di Telegram aja. Juga kita ada acara Zoom, ada acara edukasi, walaupun nggak sering, hanya beberapa kali. Tapi kalau teman-teman mau konsultasi porto atau mau nanya-nanya apapun itu ya, itu kita persilakan semuanya. Dan kalau mau secara gratis ini juga bisa, tapi tentunya yang gratis ini agak terbatas fasilitasnya. Tinggal buka rekening sekuritas aja. Kita punya rekanan 4 ya, ada Sukor, JUC, NH Korindo, dan investasiku. Ada 2 lagi yang segera menyusul, tapi saya menunggu dulu nih. Kalau udah bisa di-share, saya akan share ya. 2 sekuritas ini tentunya punya fitur-fitur yang oke-oke banget. Jadi ditunggu aja. Nanti akan saya umumin. Lalu screenernya ya. Screenernya ini saya share. Nah, ada screener yang paling sering saya pakai itu yang di sini nih, Winlist. Dia itu di broadcast selama jam trading berlangsung sampai di EOD atau end of day. Jadi setelah after market pun dia tetap akan ada screenernya ini, sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi screening secara mandiri. Chartnya pun sudah ada support resist, jadi semuanya otomatis deh. Kita udah hidup di zaman yang serba otomatis ya, supaya mempermudah analisa kita lebih efektif, lebih efisien, supaya analisanya jadi lebih cepat. Sama seperti tadi yang saya share itu, yang mencari ketiga ciri itu untuk mempermudah. Jadi kita membiasakan mata kita ya mencari ciri-ciri itu. Lalu kita masuk, nih yang mau screenshot, nanti saya akan bahas 7 saham yang ada di dalam screener ini. Jadi nggak mungkin kita bahas semua ya, tapi tadi saya udah sempat ngecek-ngecek sekilas. Saya akan share beberapa saham yang menarik. Tapi kalau teman-teman mau screenshot dan nanti mau analisa lagi sendiri, barangkali ngedapetin saham yang lebih menarik daripada saya share di sini, maka silakan. Karena barangkali teman-teman rezekinya lebih bagus ya. Oke, ini dari ADMR sampai ASA, kita akan lanjut. Saya scroll supaya teman-teman bisa screenshot semuanya ya. ASA sampai HMSP, dari HMSP sampai TLKM, dari TLKM, tuh. Ini yang statusnya sell berarti dia udah muncul segitiga merah. Atau mungkin dia lagi sideways, jadi sinyalnya tuh kadang muncul sinyal sell, sinyal buy gitu ya. Makanya saya lebih paling sering sih perhatiin yang statusnya hold. Saya akan cekin, habis itu saya cari yang ada momentumnya. Seperti itu. Ini screener hak kaki. Cuma kalau buat teman-teman yang belum tahu cara menggunakan screener hak kaki ini, bisa di skip aja. Ini sampai NCKL lalu sampai ke SLC, and then sampai ke apa nih, ada APLN IMAS dan sebagainya. Oke, kita langsung bahas komposit dulu kali ya, supaya teman-teman tahu mau ke arah mana sih IHSG kita. Karena kalau portonya teman-teman isinya adalah blue chip, tentunya penting sekali untuk tahu arahnya si IHSG ini. Terus di video sebelumnya saya udah share ya, apakah kira-kira Desember ada window dressing ataupun Santarelli. Sebetulnya masih menunggu sih ya. Kalau nggak salah nanti di bulan Desember tanggal 13-an ya, itu ada satu lagi keputusan, ada FOMC lagi kalau nggak salah deh. Nanti kita akan lihat kembali ya kalender ekonomiknya. Jadi kalau seandainya suku bunganya masih ditahan ya, suku bunga US ya, kalau masih ditahan, maka berpotensi, atau apalagi kalau udah dipangkas nih. Kalau suku bunganya sudah dipangkas, maka berpotensi banget untuk IHSG kita mudah-mudahan bisa rally. Mudah-mudahan bisa breakout. Aduh, udah lama banget ya sideways. Mudah-mudahan nggak menunggu-nunggu lama-lama lagi lah. Nah, secara teknikal sih dalam jangka pendeknya, ini sebenarnya IHSG-nya masih ada momentumnya. Ini momentum yang warna biru ya. Memang yang paling bagus itu ketika ada momentumnya berwarna biru. Nah, ini juga ketika ada momentumnya itu oke. Ini so far sih masih ada momentumnya, cuma bentuk candle-nya ini agak kurang oke ya. Agak, bentuk candle-nya itu karena dia di area resist, dia juga ada tekanan selling-nya nih. Jadi ada ekornya di atas candle, itu ciri-ciri tekanan jualnya itu cukup besar. Walaupun secara foreign,
Sebenarnya malah net buy ya, foreign-nya ini cukup besar juga. 3 candle terakhir itu foreign flow-nya tuh ada. Jadi mudah-mudahan kalaupun koreksi ya kita bisa buy on weakness sehingga ketika dia mantul kita bisa cuan kembali. Tapi ingat ya, kita bukan tradingin IHSG-nya. Kita fokus ke saham-saham yang masuk ke dalam screener, saham-saham yang ada momentumnya atau mungkin saham-saham yang ada foreign flow-nya. Sehingga kita bisa ikutan cuan ya. Sebelumnya saya udah pernah share ini yang slash SP stock performance dari IHSG kita. Jadi biar tahu ya kecenderungannya tuh hijau atau merah di bulan-bulan tertentu. Nah, IHSG kita ini biasanya sih Desembernya kebanyakan hijau. Tapi notice ya, di sini hijaunya ada yang hijau tipis tuh. Dan pernah merah juga, yaitu tahun lalu. Dan ada satu kali lagi saya lupa di tahun berapanya itu juga pernah merah lagi juga. Tapi memang jarang-jarang ya. Dan walaupun si IHSG-nya hijau, tidak semua saham selalu hijau di bulan Desember. Tuh, jadi jangan salah pilih saham ya. Kita cari saham-saham yang memang eh, naik di bulan-bulan itu gitu. Contoh nih, saya pakai contohnya sih banking aja yang paling mudah. BMRI ya di Desember tuh tidak selalu dia hijau ya. Juga di bank-bank lainnya tidak selalu hijau, ini juga tidak selalu hijau di BRI ataupun di BCA tidak selalu hijau. Jadi pastikan teman-teman tidak salah memilih saham. Jadi tidak semua saham itu pasti ada ininya, pasti ada rally ataupun pasti maksudnya window dressing ataupun ada Santa rally-nya. Enggak semuanya hijau di bulan Desember ya. Oke. Lalu kita analisa saham yang pertama. Tadi screener udah saya share semua. Kita bahas SMRA-nya. Nah, sektor properti tadi beberapa saham lumayan menarik ya. Beberapa lumayan. Mungkin bisa dilirik barangkali mau gantian, mau jalan dulu nih. SMRA ini masih oke. Dia ada momentumnya. Walaupun lagi di area resist ya. Jadi dia masih menguji resist 635. Mudah-mudahan besok mampu untuk bikin higher high lagi. Jadi masih wait and see nih besok. SMRA ini saya udah pernah share belum ya? Belum ya. Cuma waktu itu masuk ke dalam screener saya udah cukup lama sih. Kalau untuk member tentu udah dapat lumayan lama ya. Kayaknya udah di-share dari sebelum, dari waktu di bawah juga udah di-share. Nah ini momentumnya sih masih oke. Selama dia bertahan di atas support, jadi di sini ada support 580. Selama di atas 580 ini masih oke, dia akan menguji lagi resist 635, mudah-mudahan breakout dan lanjut ke resist selanjutnya 670. Kalau dia breakdown ke bawah 580 atau bahkan di bawah 560, itu jadinya nggak bagus ya. Artinya dia gagal membentuk, ini mudah-mudahan patternnya sih inverted head and shoulder. Mudah-mudahan, tapi nggak selalu berhasil ataupun selalu tercapai ke target inverted patternnya ini. Jadi kita lupakan sejenak pattern-patternnya, kita tetap fokus ke price action-nya, pergerakan harganya. Jadi kalau dia tidak mampu breakout ke 670, misalnya targetnya ke 700 ya. Misalnya target ke sini pun, kalaupun dia tidak nyampe ke 700, maka kita jangan paksain. Jadi kita tetap sesuaikan dengan pergerakan harganya. Oke. Yang belum punya, boleh-boleh aja buy on weakness. Selama dia di atas 580 ini masih oke. Jadi ini support krusialnya itu di 560 ya. Jangan sampai dia breakdown. Kalau breakdown jadinya batal dan tidak oke sudah. Tadi resist support sudah, momentumnya sudah. Next sahamnya adalah BBTN. BBTN. Nah, BBTN ini masih menarik. Dia ada momentumnya. Hari ini kembali mantul dari atas garis winline. Jadi mudah-mudahan bisa lanjut nih. Mudah-mudahan. Dengan supportnya itu tentu di 1260 ya, ada garis win line, momentumnya sih masih oke. Resist di 1315 sampai 1330. Kalau dia breakout lagi maka cakep banget. Ini lumayan jauh, resist selanjutnya tuh lumayan jauh. Tapi satu-satu lah ya, resistnya di ini dulu
yang deket-deket aja dulu. Nanti baru kita analisa kembali kalau dia udah break dari resist terdekatnya itu. Jadi BBTN-nya oke. And then mana nih? SCMA. Nah, ini SCMA juga cukup menarik. Walaupun ini ya sebenarnya resistnya sih udah lumayan deket nih. Dia lagi sideway karena momentumnya berwarna titik pink. Nah, ini sebenarnya udah lama nih saya nggak pernah jelasin ulang. Jadi yang bagus itu adalah momentumnya berwarna biru Ben Hur ya. Seperti di sebelah sini, biru Ben Hur dan semakin meningkat. Itu yang kita cari. Kalau dia berubah menjadi biru tua dan semakin melemah momentumnya, jadi kalau momentumnya semakin mengecil gitu ya, itu melemah, itu artinya berpotensi untuk koreksi tuh. Makanya ini momentumnya melemah, ini patah trennya lagi, habis itu dia turun ke bawah. Nah, jadi selama eh, lalu kalau momentumnya berwarna merah itu hindari dulu. Kalau momentumnya berwarna merah tua biasanya berpotensi untuk reversal. Itu menarik untuk teman-teman yang suka bottom fishing. Jadi biasanya di momentum merah tua yang semakin mengecil ini area bottom fishingnya. And then habis itu ya tinggal follow the trend ya. Pasang trailing stop aja. Momentum berwarna titik pink biasanya sideway. Tuh, seperti sebelah sini dia sideway, maka ini juga ya berpotensi sideway. Sideway-nya maka dia akan menguji resist yang ini nih, 168 sekaligus ada MA 200. Jadi udah cukup deket ya dengan area resist. Ini fast trading aja dulu, kecuali dia bisa break lagi, maka dia berpotensi ke resist selanjutnya. Jadi ini harus diuji dulu. Supportnya tentu low hari ini ya 152, selama dia di atas 152 itu masih oke. Artinya dia masih membentuk higher low dan mudah-mudahan dia mampu membentuk higher high lagi. Support 157 dan 152. Nah, 157 itu area breakout-nya, 152 itu low-nya dia ini. Resistnya di 168, 169 MA 200. Oke, next kita ke BANK. Nah, bank-bank digital rata-rata sih udah pada naik. Cuma yang ini belum nih. Mudah-mudahan ya kecipratan dikit lah ya dia ikutan naik. Cuma ini high risk ya jadinya ya. Tadi saya cek bid overnya juga nggak gimana-gimana banget. Jadi hati-hati buat teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham yang volatil begini. Mungkin hindari aja, cari saham lain yang lebih nggak begitu volatil pergerakannya. Volatil itu maksudnya dia bisa naiknya banyak banget, turunnya juga banyak banget. Ya, ini momentumnya ada, walaupun volumenya masih biasa-biasa aja dengan support di sebelah sini ya, garis winline 1045 ataupun di support yang ini 1005. Kita buletin 1000 lah. Jadi di area sana sebenarnya masih cukup menarik. Mudah-mudahan sih udah mau breakout ya. Mudah-mudahan mau jadi double bottom barangkali. Tapi kalau saham gorengan begini, biasanya sih mau pattern-pattern ya kita tutup mata aja lah. Nggak usah ngikutin pattern-pattern. Pergerakan harga aja, price action aja. Karena biasanya pattern itu nggak valid-valid banget juga gitu. Jadi supportnya tadi ya, 1045, 1005, resist di 1145, dan MA 200 di 1215. Nah, targetnya nggak usah jauh-jauh lah, hanya untuk fast trading aja, paling 1-2 candle, misalnya beneran breakout, maka kita ikutan 1-2 candle aja, cuan bungkus. Oke, BANK. Selanjutnya MBMA, ini juga menarik menurutku, karena momentumnya ada perbaikan ya, walaupun nggak selalu dia akan breakout, jadi masih butuh konfirmasi lagi nih, dia bisa breakout atau enggak. Kalau nggak breakout, artinya dia masih akan bergerak di dalam channel downtrend itu. Ini kan zigzag ya, dia di dalam channel ini. Kalau dia nggak bisa breakout, berarti dia akan lanjut turun lagi ke bawah. Maka wait and see dulu. Kalau dia breakout, maka menarik. Mudah-mudahan dia akan lanjut ke resist 715. Walaupun ini sifatnya hanya dead cat bounce dulu nih, jadi belum konfirmasi dia menjadi uptrend. Kecuali dia sudah ada momentumnya, volumenya mulai meningkat,
dan dia terus bikin higher high, dia bergerak di atas garis win line, itu baru kembali menarik menjadi uptrend lagi. Jadi sementara ini momentumnya masih merah, masih hanya untuk fast trading dulu ya. Dengan supportnya di 580, kalau 580-nya jebol berarti dia akan ke bawah dulu. Akan zigzag lagi di dalam channel downtrendnya itu. Kalau dia breakout, terutama break high hari ini 655, maka dia berpotensi ke 715. Oke. Lanjut Pewon. Pewin. Pewon juga cukup menarik karena ada momentumnya. Ini menarik ya, berpotensi untuk uji resist lagi 438. Kalau breakout maka berpotensi ke MA 200 yaitu 460. Nah, ini buy on weakness aja tetap di supportnya tuh 420, 414 juga ada support. Lalu SRTG. SRTG juga cukup menarik tapi udah mulai mendekati resist nih. Momentumnya masih meningkat, dia masih higher high ya, candle higher high nih 3, and berpotensi uji resist 1655 dan 1685. Kalau breakout lagi maka berpotensi ke 1785. Nah, di sini biasanya MA 200-nya agak kuat nih. Jadi harus hati-hati kalau sudah mulai mendekati ke sana, dia nggak mampu breakout maka taking profit. Jangan lupa. Sama seperti sini ya, dia bahkan nggak nyampe ke MA 200-nya, dia udah keburu balik duluan gitu. Karena mungkin efek psikologis ya, semua pada menunggu untuk taking profit di area sana. Sehingga kalau mau taking profit, itu jangan terlalu ngepas-ngepas, mulai dicicil ya. Begitu mendekati itu boleh mulai dicicil, jangan tunggu sampai ngepas-ngepas baru di taking profit, takutnya nanti malah nggak kejual. Jadi kuncinya memang di money manajemennya nih, beli dicicil, jualnya juga dicicil. SRTG-nya sih oke, menarik. Masih ada saham-saham lain yang menarik, tapi agak-agak high risk. Jadi yang lain-lainnya saya tidak share ya. Mungkin teman-teman bisa screening sendiri atau saya kasih contekan deh. Misalnya dari ini aja deh. Tuh, ini ada banyak kok beberapa yang punya momentum dari ini ya, saya kasih tunjukin teman-teman sekilas deh. Cari yang ada momentumnya ya. Terutama momentum yang meningkat, volumenya meningkat, dan dia candlenya higher high terus. Nah, beberapa sih masih belum ketemu nih yang ciri-cirinya sama seperti itu. Belum ada ya, yang momentumnya cukup menarik, ada biru-birunya, dan volume meningkat itu belum ada tuh. Lihat, mudah banget kan kalau kita mau menggunakan si tools ya Wisdom and Invest ini, kita tinggal lihat yang ada biru-birunya, yang volumenya meningkat dan candlenya di atas garis win line bikin higher high. Tuh, tinggal kita next cari nih agro sebenarnya sempat menarik tapi ini udah stop pick lama ya. Member udah kita share semua nih, bank-bank digital semuanya udah pada dapat tuh agro, Arto, BBYB. Ini dia waktu breakout tuh ketika ada volume, ada momentum meningkat. Nah, ini udah shooting star, jadi sudah tidak menarik kembali ya. Jadi hati-hati untuk si agro ini, udah agak danger. Dia udah kena target tuh, karena targetnya cuma sampai ke MA 200 aja. And then kita lanjut ya, cari yang ada momentum dan volume meningkat. Ini juga sudah mulai shooting star, si Arto-nya udah mulai ada rejection di atas, jadi hati-hati. Tuh momentum melemah. Yang ini ASA sebenarnya cukup menarik juga, tapi strategi buy on weakness ya. Momentumnya sih menarik tuh. Ada momentum biru. Ini BNNK yang tadi saya bahas. BBHI cuma candlenya 2 candle rejection, jadi kemungkinan bakalan terkoreksi dulu. Yang ada momentum BBNI ini juga udah saya share ya. Dari kapan tuh? Saya share hari Jumat? Lupa saya. Hari Kamis ya. Hari Kamis tuh saya ada share Arto, Agro, BBTN, BBNI ya, BBRI. Oke. Apalagi BBRI sih masih menarik, tinggal buy on weakness saja.
Dia ada gap sih. Jadi di bawah ada gap, di atas ada gap. Tinggal duluan yang mana yang mau ditutup nih. Tapi oke lah BBRI, don't worry ya. Foreign flow-nya juga masih ada. BMRI, BBRI, BBNI itu foreign flow-nya masih ada. BBTN tadi sudah dibahas. Ini BBYB, candle-nya sudah agak danger, walaupun masih berpotensi ya, si BBYB ini berpotensi menguji MA200 atau at least di 452 ini. Masih berpotensi, cuma emang pergerakannya agak liar aja. Makanya tadi saya share-nya BANK, karena dia belum breakout. Nah, yang ini sedangkan yang lain-lainnya udah pada breakout. Apalagi. BDMN. Nah, ini sempat ada di bagian kanan, ini kanan. Di bagian kanan saya sempat catetin, tapi karena dia belum breakout dari MA200-nya, belum berwarna biru Ben Hur, maka tadi saya masukin ke bagian watchlist aja. Nah, ini kalau teman-teman mau catat juga sebagai watchlist boleh ya si BDMN ini. Bevin masih menarik selama dia di atas garis win line. BMTR sebetulnya menarik, tapi pergerakannya agak lemot ya. Ini berpotensi nih menguji MA200 lagi. Ini nggak suka saya karena volumenya kayak sisir. Biasanya yang volumenya kayak begini itu saham-saham repo. Nah, kalau nggak tahu repo apa, bisa Google dulu ya. BRIS menarik, momentumnya sih masih oke, tapi dia lagi menguji resist nih. Dia masih ada rejection. Kalau mau spek buy, paling buy on weakness aja. Ini selama dia bertahan di 15.95 masih oke. Ini bahaya ya kalau breakdown. Artinya jadinya nggak bagus lagi. Pris, BRMS, ini hourly. Oke, mana lagi yang ada momentum? DIL, itu hourly ya. Kita cari yang daily. Kita cari yang daily aja nih, biar bisa diswingkan. Tuh, MTEK masih menarik. Berpotensi ke MA200 ya tuh, 710 ya. Support 585, selama di atas 585 itu masih menarik. Ini era juga ada momentum, tapi masih downtrend banget nih, belum breakout. Film udah jalan banyak. Tuh, ada momentum ya. Volumenya lumayan, nah lumayan tuh pergerakannya. Jadi carilah saham-saham yang ada momentum ya. Ini cuma udah mendekati resist, jadi saya nggak saya nggak masukin ke dalam ini saya list. Goto juga udah mulai mendekati resist. GTR saya pernah share, tapi udah lama banget. Ini nggak tahu ada apa dan kenapa saya nggak tahu. Nggak begitu kenal juga dengan sahamnya. Cuma ini cukup menarik ya. Ini sektor apa tuh? Trans sama dengan ASA. Ini menarik nih, masih uptrend ya. Cuma hati-hati ya, biasanya yang naik pelan-pelan, turunnya itu kenceng. Jadi mesti hati-hati untuk saham-saham seperti ini. Target resist sih masih cukup lumayan di 322, support di 274 tuh. Momentumnya masih ada, volumenya juga masih oke. Hill, karena saham baru, pergerakannya juga nggak gimana-gimana banget, volatil banget. Jadi ini juga saya skip ya. Ada dua candle yang seperti itu, biasanya saya skip. Saya nyari yang pergerakannya lebih kalem. HMSP sebenarnya menarik, tapi support krusial di 940. Kalau dia breakdown, maka jadinya kurang oke ya. Mendingan kita tunggu lagi di lebih bawah lagi. Hoki sahamnya lumayan volatil. Harum belum ada momentum. Ini ada momentum, ada volume, tapi pergerakannya liar banget. Jadi saya nggak share juga. Kayu sudah high risk sekali. Ija ini ada momentum, tapi ini juga agak high risk ya. Kepik, waduh, apalagi high risk tuh. Tuh banyak deh. Terlalu panjang kalau saya share semua. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah pada punya akses ke chartnya Wisdom and Invest nih. Jadi tinggal di cetek, next, dan cari ya saham-saham yang ada momentumnya,
yang masih low risk, deket-deket support, apalagi yang ada ketiga ciri yang saya bilang itu tadi. Momentumnya meningkat, volumenya meningkat, dan dia berada di atas garis win line, dia bikin higher high terus, maka berpotensi untuk jalannya cukup panjang. Oke, kira-kira itu aja sih. Thank you ya buat teman-teman yang udah setia nontonin YouTube ini. Jangan lupa silakan tanya. Kalau misalnya ada saham-saham yang mau dibahas, komen di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya bahas sahamnya besok. Oke. Dan semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman cuan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.